Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diberi kesempatan oleh Allah bersilaturahmi, berdiskusi, duduk bersama, kita memikirkan perubahan-perubahan untuk anak-anak didik kita ke depannya. Hari ini kita akan membahas mengenai visi sekolah dan prakarsa perubahan. Artinya kita lihat visi kita di sekolah yang kita sepakati saat lokal karya. Kemudian kira-kira apa langkah-langkah atau prakarsa perubahan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi yang sudah kita susun bersama ini. Bapak dan Ibu, perkenalkan, di samping saya ini Ibu Nuraida. Beliau adalah pengajar praktik saya untuk angkatan 8. Kemudian beliau sehari-hari berdinas di SMA 1 Singapura, Palianan. Beliau berdomisili di Magelang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kemudian selama beberapa bulan ini secara rutin beliau akan mendampingi secara individu saya sebagai calon guru penggerak 1 kali sebulan. Jadi setiap pendampingan individu itu biasanya setiap bulannya sampai ke pendampingan pendampingan individu. Sebagai kesimpulan. Sebelum ini yang kenakan beliau, ini Bu Jazaul Husna, beliau guru IPA. Terus namanya Bu Mira ini mata pelajaran itu seninya. Kami Bu Ernawati untuk bahasa Indonesia. Kami Bu Rita, di situ Bu Rita. Nah, ini yang penting ini para guru yang Dikirimkan. Kemudian yang beliau Bapak Ibu, beliau hari ini jadi kepala sekolah. Di sana Ibu Fridamita dulu, beliau di konseling. Selanjutnya sebelumnya itu Ibu Fridamita, beliau dari sana. Kemudian ada kecamatan Kayaknya cantik aja nih. Bahasa Inggris. Kemudian yang cantik paling ibu sini bisa Sarifah Ibu Padi. Beliau guru bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu, yang pertama kita dengarkan dulu arahan dari beliau Ibu mengajar praktik dengan saya hari ini. Apa kira-kira yang akan kita lakukan hari ini? Beliau yang akan menjelaskan. Nanti kita lakukan secara tahap ini secara bersama. Baik, terima kasih Ibu Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya, dan kami berterima kasih sekali Bapak Ibu telah bersedia untuk hadir pada dalam ini dalam rangka memfasilitasi mahasiswa dalam pendidikannya, yaitu Ibu Hidayani dalam pendidikan PPGP, yaitu program pendidikan bergerak, di mana saat ini beliau sedang yang kita lakukan sekarang ini adalah aksi nyata di modul 1-3, yaitu modul 1-3 itu adalah visi dan prakarsa perubahan. Dan saat ini dimana kalau kita lihat antara kurikulum kita diharapkan bahwa visi sekolah kita itu semuanya berpihak kepada murid. Kemudian
kita juga apa-apa yang bisa buat keyakinan sekolah kita sisi kita sama ini. Mungkin kemarin kalau dari usia sudah mengatakan bahwa beliau sudah melakukan semacam positif, itu sudah mulai lagi bersama kita di sini. Itu adalah kelanjutan sebenarnya dari modul 1-3 ini. Jadi kita di sini ini fokusnya di 1-3 ini adalah melihat visi. Jadi seorang penerang itu dia bisa memperakarsai pada sebuah perubahan itu dengan kita melihat kembali visi yang telah ada. Jadi kita melihat itu kembali visi yang ada. Itu yang akan kita bicarakan selama disiplin. Sebenarnya itu adalah disiplin dari awal sampai akhir. Jadi yang saya maksud adalah ini yang saya hanya sebagai model. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan di hadapan kita bersama kira-kira apa yang kita lakukan. Jadi intinya dari Ibu hari ini kita bedah visi kita, apakah sudah berpihak kepada murid atau belum. Kemudian setelah clear visi ini, kemudian kita nanti menyusun kerja perubahan untuk melihat apakah ini sudah berpihak pada murid dan sudah luas cakupannya. Saya akan bacakan sebuah puisi karya Insinyur Soekarno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Hilir, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Hilir itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kolbe, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengar lagu Olesio dari lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Kalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ibu, ya kalau kita pahami puisi ini, kira-kira apa maknanya Bapak dan Ibu? Apa hubungannya kira-kira dengan visi? Cinta tanah air. Air, lagi kira-kira Bapak dan Ibu. Dengan melihat sesuatu dari
sekelompok golongan tapi di atas seluruhnya. Nah, iya keseluruhan. Terus katanya Kan satu pandangan yang sama tentang Indonesia. satu pandangan tentang Indonesia. Jadi apapun isinya arahnya tetap ke Indonesia. Itu yang kita. Yang lain minus itu kita bukan Indonesia. Ini kalau kita analogikan dengan fisik, apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun bentuknya, kondisi posisi kita tetap mengarah kepada pandangan kita ke depan. Itulah yang disebut dengan visi. Kesepakatan kita bersama, walaupun mungkin guru bahasa Indonesia mengarah kepada bagaimana menunjukkan visi. Walaupun mungkin saya guru pendidikan agama Islam, walaupun bentuk pembelajarannya berbeda, yang jelas visi kita tetap satu, arah pandang kita itu tetap satu. Nah, jadi maksudnya Bapak dan Ibu, kalau guru bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia yang dibuat, tapi bagaimana mewujudkan visi yang sudah kita susun bersama. Yang pertama, kita bacakan dulu visi kita. Nah, visi kita sesuai yang kita sepakati waktu loka karya. Jadi bisa kita lihat kepada Ibu bahwa visi kita adalah beriman, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Oke, Bapak dan Ibu, setelah kita membuat visi, sudah kita sepakati bahwa apapun kondisi kita, dimanapun posisi kita, kita tetap berpandangan satu dengan visi SMP Negeri 2 Lambatan yang tadi kita sepakati, yaitu beriman, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Kemudian Bapak dan Ibu, tadi ada saya bagikan semacam kata-kata atau kalimat rumpang, kalimat yang masih bentuk sambungan. Jadi kami mohon kita berikan. Nah, jadi di kalimat rumpang tadi, apakah visi, kan ada di poin A ini, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan yang jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai untuk dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sejauh ini, Bapak dan Ibu, kita menganalisa yang pertama, apakah ini sudah mewakili keinginan kita semua. Jadi kita susun visi hari ini, 3 tahun ke depannya kita sudah ingin anak ini seperti ini. Contoh, masuk anak kelas 1 baru sekarang, kita visi kita menjadikan mereka beriman, kemudian berprestasi. Nah, tentu kita analisa dulu apakah visi ini sudah mewakili keinginan kita ketika mereka ada di sini. Itu nggak yangเราinginkan. Kalau anak kota desiku ini beriman, ini berprestasi, dan itu berbudaya lingkungan. Apakah visi ini sudah mewakili itu atau belum? Itu yang akan kita analisa. Kemudian Bapak dan Ibu, di kalimat rumpang ini yang kita bersama mencoba mengisi. Yang pertama kita menunjukkan murid-murid yang seperti apa yang kita impikan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa yang kita percaya terhadap murid itu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah. Dan yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang disadari. Kemudian yang berikutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk apa yang kita yakini yang akan kita kerjakan. Kemudian yang terakhir, saya dimulai di sekolah paham bahwa apa yang kita paham. Jadi Bapak Ibu boleh gunakan beberapa menit untuk mengisi kalimat-kalimat yang paling ini. I don't even know if you can handle it.
dan Ibu, yang pertanyaan yang tadi, pertanyaan yang akan kita jawab, apakah visi sekolah sains ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid? Ini sama seperti yang kita tadi, apakah benar-benar ini yang kita inginkan murid kita ketika mereka keluar dari SMP dan kota, ini yang kita akan menuju. Kemudian apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita, artinya lulusan kita dengan lulusan lainnya di sekolah lainnya? Untuk menjawabnya, kita mencoba mengisi kalimat-kalimat yang utama atau kalimat-kalimat yang untuk jawabannya. Saya nanti minta beberapa rekan dulu juga dari wakil kepala sekolah bagaimana isi dari kawan-kawan mengisi kalimat tentang murid. Ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Silakan Anda, silakan Pak Anda. Kita menunjukkan murid-murid yang dididik yaitu taat kepada agama Islam, mampu mencapai prestasi dan memahami budaya yang ada di sekitarnya. Berarti yang pertama taat beragama, yang kedua punya prestasi, yang ketiga Mampu dan memahami budaya yang ada di sekitarnya. jadi paham dengan budaya sekitar. Terus Pak Randa, kita kasih aplaus untuk Pak Randa. Lanjut, yang kedua Nirita. Yang kita Masih nomor satu Nirita. kita memimpikan murid-murid yang punya karakteristik yang kuat dalam mencapai cita-cita. Punya karakter. Terus Nirita, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Nirita. Lanjut, kita minta tanggapan dari Bapak Kapten. Kita menentukan murid yang mampu menjalankan ibadahnya dengan baik, tidak ilmu dan menyelesaikan dengan baik. Kira-kira kita akan visi. Nah, kira-kira sejalan nggak dengan visi kita Bapak dan Ibu? Apakah sesuai mimpi kita dengan visi yang sudah kita sepakati? Sesuai. Jadi kita berkeinginan nanti murid yang kita keluarkan atau yang kita tamatkan dari SMP Darmatan, yang pertama mereka beribadah. Yang kedua berprestasi Di bidangnya, Mas. ya, di bidang punya keterampilan. Kemudian yang ketiga berbudaya. Mungkin bisa jadi penerapan Pak Anda tadi mengenai budaya di lingkungan sekitar, bisa jadi budaya-budaya seperti kata tadi, bisa jadi budaya positif yang sudah kita jelaskan. Lanjut kita ke pertanyaan yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah, silakan yang lain, silakan mereka. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Ya, kita kasih aplaus untuk mereka. Iya. Terus mereka, kasih mereka. Nah, jadi anak adalah anak bangsa yang unik, punya karakter masing-masing, punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, setuju mereka. Yang lain apa itu? Sudah tambah. Boleh, Bu. Generasi penerus mempunyai minat bakat yang berbeda-beda dan harus digali dan dikembangkan teknologi. Iya. Saya kasih aplaus untuk Bapak Kepala kita ini. Nah, jadi yakin nggak? Dia nggak bisa kalau anak-anak kita seperti itu. Yakin. Ada kelebihan masing-masingnya. Kita anak-anak kita punya potensi-potensi, punya karakteristik, punya keunikan-keunikan, dan satu dan lainnya berbeda-beda. Nah, jadi kalau dia berbeda-beda, tentu perlakuannya juga berbeda-beda sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Nah, dalam istilah LDK-nya atau Piaget Dewantara mengistilahkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu kodrat yang dia punya karakter atau bakat minat yang dia miliki. Kalau zamannya, lingkungannya, zamannya hari ini. Jadi mungkin saja tidak bisa metode-metode yang lain kita gunakan untuk zaman sekarang. Kalau dulu
waktu kita dulu di sekolah mungkin laku metode ceramah. Tapi kalau hari ini karena zamannya hari ini adalah zaman digital, nah harus disesuaikan dengan itu. Setuju Bapak dan Ibu? Yang lain juga setuju ya Bapak dan Ibu? Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Bu Jazaru, bagaimana menurut Bu Jazaru untuk pertanyaan yang ketiga? Di sekolah kita mengutamakan Sekolah pendidikan mendidikan minat anak-anak sehingga mereka sukses melalui. Oke, kita kasih aplaus untuk Ibu Jazaru. Ya, sama lagi yang lain. Ya, Bu Oza dulu Pak Anda. Nah, Bu Oza kasih kesempatan dulu. Karena visi kita itu berhubungan dengan keimanan. Iya. Jadi pada sekolah, waktu siswa dan guru, pokoknya dalam lingkungan sekolah itu diutamakan tentang keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sambil mencerminkan dari lingkungan yang bersih. Iya. Dan kebersihannya kita utamakan, ibadahnya kita utamakan. Karena kalau sekiranya dalam keimanan itu akan tercerminlah kebersihan. Nah, bagaimana siswa itu? Karena kebersihan sebagian dari iman. Jadi Bu. Jadi sudah dapat tadi ada Bu Ul katanya karakter. Ya, yang utama karakter ditambah lagi oleh Bu Oza dengan keimanan yang ketakwaan, kemudian kebersihan. Ada lagi dengan siswa beriman dan mencerminkan keimanan dengan tadi lingkungan, berarti siswa sudah mempunyai karakter yang bagus. Iya. Karena dia sudah Karena dia paham akan tentang itu. Tambahkan karakter. Lah cukup. Yang sekarang Yang ketiga, yang lagi. dari sini baru di samping apa yang sampaikan kawan tadi, orientasinya adalah kenyamanan, kemudian terjalin hubungan yang baik antara guru dengan Oke, ada tambahan di WM. Jadi semakin lengkap. Ada yang ingin melengkapi lagi? Bu Mira. Jadi kita utamakan ada karakter, ada keimanannya, takwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepedulian terhadap lingkungan, kemudian kenyamanan, kemudian kedekatan hubungan yang positif antara guru dengan siswa, guru sama guru, dan siswa sama siswa. Oke, rasanya sudah terjawab nih Ibu ya pertanyaan ini. Kemudian kita lanjut yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kira-kira yang disadari oleh murid kita. Siapa yang mau bicara? Silakan. Ibu lihat bahwa visi misi itu semuanya adalah untuk kebaikan mereka juga. Jadi maksudnya kalau misalnya menunjukkan iman dan takwa itu untuk inyojo. Kalau misalnya berbudaya bersih lingkungan dia akan sehat. Jadi visi misi adalah untuk kebaikan mereka juga. Itu yang harus mereka sadari. Harus yang mereka sadari. Bahwa visi misi itu untuk kebaikan mereka. Satu dari Bu Hidayat, yang lain silakan Bu Ermawati. tambahnya sekolah itu merupakan tempat ibadah, tempat menuntut ilmu dan tempat menimba prestasi. Jadi terus mereka sadari itu ya. Jadi sekolah bukan untuk main-main ya. Itu pergaulan sebagian kecil itu Jadi untuk cari ilmu, tempat beribadah, tempat menimba prestasi. menimba prestasi. Bagus Bapak dan Ibu. Tambahan. Mulai di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa kita sebagai guru adalah orang yang hebat yang pemimpin dan mengarahkan mereka menjadi prestasi yang membanggakan lingkungannya. Jadi yakin dengan gurunya, karena kalau anak yakin dengan guru, makanya harus meyakinkan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Waza, silakan Waza.
setelah kita sadar betul bahwa iman dan takwa itu adalah sesuatu yang penting diterapkan, walaupun ya kepintarannya melebihi dari yang lain, tapi itulah salah satu yang paling utama. Karena setelah kita diterapkan tentang keagamaan ini, pertama sholat berjamaah, kemudian muadalah, setelah itu sholat berjamaah yang perempuannya menyesal. Jadi siswa itu akan sadar dan tahu bahwa itu adalah hal yang sangat penting dari dirinya yang akan mewakili diri nanti untuk lanjut ke sekolah yang lebih tinggi. Karena SMP ini sama-sama untuk keimanan itu yang paling utama. Karena dalam diri siswa harus ditanamkan dulu pada saat sekolah menengah pertama. Apabila sudah selesai sekolah menengah pertama, itu lanjutannya dia sudah punya iman dan takwa yang paling untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya ada kesalahan, ada itunya, nanti dia sadar karena dia tidak berjumpa dengan ini walana. Jadi betul ya Mbak. Jadi intinya anak kita karena mereka di SMP ini kan masa-masa peralihan dari jati diri. ya, Jadi kita kasih dulu yang bagus. yang bagus supaya nanti untuk lanjutan dulu atasnya dia sudah jelas. Terima kasih Goza. Masih ada teman yang lain tambahan? Sambil diskusi kue makan dia bakal ibu. Makan kue ini lainnya. Lanjut, kita pertanyaan nomor kira-kira sudah terpenuhi ya Bapak dan Ibu apa yang harus disadari anak kita yang jelas tujuan mereka sekolah untuk apa itu perlu mereka sadari, kemudian apa yang harus didapatkan dari gurunya, kemudian harus ngapain dia di sekolah perlu disadari oleh anak sehingga ketika mereka sampai di sekolah mereka sudah tahu tujuan, bukan sekedar ikut-ikutan atau sekedar mencari teman untuk pergaulan. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut ke soalan yang ke-5. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk ini apa yang akan kita lakukan? Silakan Bapak dan Ibu tanya-tanya. Siap. Menjawab sudah siap. Aja silakan menjawab. Kita sekolah ini akan menunjukkan cita-cita siswa sesuai dengan minat dan bakatnya dengan berbincang dan berprestasi baik dalam pendidikan akademik maupun bidang sosial. Ya, terima kasih Bu. Kita lihat bahwa memang ya, atau kita hanya di tempat satu lagi. Kita gabungkan. Ya, kita dengar satu lagi atau dua pendapat, jadi kita saksikan hasilnya menjadi sebuah gambaran. Silakan ada lagi Ibu yang mau berpendapat. Ya. Atau ya silakan Anda. Kita jawab berikutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk bekerja sama untuk memberikan visi dan misi sekolah agar selalu berjalan lancar sesuai dengan keinginan warga sekolah itu sendiri. Ya. Yang Ibu tadi bilang menunjukkan kepada siswa sesuai dengan pendapatnya sehingga mereka berprestasi dalam berkali mengumpulkan kegiatan sosial. Bang, kalau Ibu di sebelah sini, ya. Kalau kita warga sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi dan misi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Jadi kita perlu bekerja sama. Ya. Tapi ujung-ujungnya buat anak kita ya. Nah itu penelitian kita tentunya. Ya. Jadi berarti kita sudah membangun sebuah sinergi. Sendiri dengan pekerjaan anak-anak dan itu mengembangkan dia atau dia. Kira-kira begitu alurnya dari mana kalau kita gabungkan kalimat.
ketiga, jadi memang apa yang kita lakukan tadi kemarinnya adalah kita tidak bisa membuat sebuah hal yang jumlah dalamnya anak boleh kita lanjutkan lagi Ibu untuk yang terakhir kali ya. Ada Bapak Ibu yang mau berpendapat, silakan bisa membacakan. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kita dengan teman, ya. Saya dan guru lain. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk menyamakan pandangan tidak semudah membalikan telapak tangan, karena diperlukan tantangan tertentu. Silakan lagi Bu. Ya, untuk yang Ibu Meka. Ini Ya, silakan Ibu. saya dan guru lain di sekolah paham bahwa untuk mendidik dan mengajar murid butuh kerjasama seluruh warga sekolah. Atau kita minta langsung semuanya biar ini kan kita harus bersama. Silakan Bu. Iya. Dia bersama dengan mendekati tidak akan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa visi dan misi tersebut tidak akan terlaksana bila kita tidak bahu membahu atau bekerja sama untuk mewujudkannya. Silakan Bu. Ya, saya dan guru lain di sekolah saya paham. Setiap ada sekolah, baik untuk siswa, masing-masing mempunyai suatu kepentingan yang berbeda menerapkan tentang visi sekolah ini, yaitu saling apa namanya itu, saling bekerjasama. Kerjasama sama-sama. Saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa tugas utama saya adalah menuntun siswa untuk mengembangkan dirinya, menggali akademiknya agar mereka memperoleh keberhasilan dan keberhasilan yang sebenarnya. Menuntun ya. Tapi menuntunnya bisa sendiri atau bersama. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa semua siswa punya kecerdasan masing-masing yang memiliki pengalaman dan bimbingan dari guru-guru sehingga terwujud apa yang mereka inginkan. Semua ini tidak akan terwujud jika tanpa kerjasama dari seluruh warga sekolah. Berarti tujuannya kan sama. Iya, bersama itu menuntun siswa. Dalam menuntun itu kita juga ada seperti kata Ibu tadi ada tantangannya. Silakan kita coba lagi Bu. Mudah-mudahan apa bayangan globalnya sama kita. Silakan Ibu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa visi dan misi itu merupakan harapan setiap guru dan siswa dengan kerja sama. Sama dulu ya. Harus ada kerjasama. Silakan Ibu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa visi dan misi menjadi target sekolah. Sampai. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa untuk meraih mimpi kita harus bekerja sama dengan kita menjaga Kerjasama. Sama kemana-mana. Bisa sendiri-sendiri. Berarti kita ada dapat gambaran dan paham di sana. Oh iya, silakan Pak. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa tanpa menunjukkan isi-isi sekolah, maka akan terjadi ketidakmaksimalan dan efisien kegiatan sekolah serta tidak terarah.
Begitu juga. Ya. Ecil semuanya sepakat semuanya. Oke, Bapak Ibu, kawan semua, setelah kita mengisi kalimat-kalimat penumpang, semakin dekat, semakin paham kita sebenarnya apa itu visi misi dan apa yang akan kita lakukan. Apa yang kita manfaatkan untuk bisa mewujudkan visi dan misi ini. Contoh tadi kita yakin kalau anak itu berbeda berarti perlakuannya juga berbeda. Kemudian kita juga meyakini tadi bahwa segala sesuatu harus kita wujudkan dengan bekerja sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Berarti yang perlu kita tingkatkan adalah kolaborasi. Kemudian setelah yakin, kita yang perlu kita yakini bahwa tujuan kita mengusung ini adalah untuk mereka. Jadi ya, apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mereka yang disebut dengan bergerak kepada mereka. Jadi apapun yang kita lakukan dalam mewujudkan visi ini semuanya adalah demi membentuk sesuatu yang kita inginkan dari mereka. Oke Bapak dan Ibu, selanjutnya kita sudah sepaham mengenai visi dan misi kita sekolah kita. Berarti sudah sepakat dengan visi yang ini. Ya, kalau sudah sepakat, berarti selanjutnya kita akan mengidentifikasi program apa yang akan kita terapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kita ini. Kira program apa saja kita telah satu-satu. Kita kan punya 3 misi berarti. Yang pertama beriman, yang kedua berprestasi, yang ketiga berbudaya lingkungan. Nah, dari yang 3 poin ini kita pecah satu-satu. Kira-kira program apa saja yang bisa kita lakukan? Iya, Ibu. Ikut bangkit. Sebelahnya. Ibu lihat kita tidak itu siapa? Kita sudah sudah ya. Ibu siapa? Ini. Oke, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di misi sekolah kita ya Ibu ya, itu rasa-rasanya sudah terjawabkah? Yang pertama, melaksanakan ibadah dengan agama yang sesuai dengan agama yang dianut. Ini sudah kira-kira menjawab yang pertama ya, beriman. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dengan keagamaan. Ya Ibu, sudah berpihak murid rasanya semuanya ya Bapak dan Ibu. Sudah kegiatan. Kalau coba kita lihat lagi untuk kegiatan misi itu, apakah semuanya sudah berpihak ke murid kita? Apakah untuk murid semuanya? Semuanya Ya. tidak. Ya, berpihak pada murid semuanya. Jadi wujud revisi kan melalui misi. Jadi dia misinya kan pas saja. Jadi kalau memang Kalau sudah selesai, kita menghadirkan penguatan dari Ibu PT. Ini cerita. terima kasih Bu. Tadi kita sudah membahas ya dari visi yang kita buat, kemudian kalau kita isi kalimat ini tadi, kemudian kalau kita bandingkan tadi, kita sudah membuat sebuah kesepakatan. Kita kayaknya sudah merasa paham ya, kita sudah visi ya, mereka berdua yang visi berdua yang berprestasi ini. Nah jadi pemahaman kita ini tidak saja untuk kita yang di sini kan, jadi untuk semua kita. Iya, semua sekolah, dimana kita tadi kita bisa menuntun anak kita sendiri untuk mencapai yang tadi. Kan semuanya kita berorientasi ke situ ya. Kita bersama di ruang pendidikan kita. Kan apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari membantu
membantu mereka untuk mencapai kebaikan mereka kan gitu ya. Nah, tentu kita mulainya dengan sedikit aja bahwa kalau ada karakternya sesuai dengan profil pada Pancasila kan itu beriman bertakwa termasuk kita juga seluruh profil Pancasila. Dia berprestasi untuk akan menjadi pahlawan yang kuat, bisa yang mengenai budaya lingkungan. Budaya itu tidak saja budaya lokal mereka, tapi budaya juga nanti akan berkedudukan global. Kan visi dari profil Pancasila itu profilnya sebelum mereka itu di sekolah udah ditampilkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya kalau di sebuah film di sekolah di Jepang yang Ya pun, betul. jadi kalau dapat semua kita ini dengan profil pelajar Pancasila itu, jadi begitu mereka sendiri bagaimana dan bisa sukses oleh seluruh ada profil pelajar Pancasila. Mereka bisa dalam kerjasama itu kalau mereka itu berlayang ada profil berlayang, kritis, kemudian mereka kreatif. Nah, itu yang diharapkan di dalam kurikulum mereka. Jadi capaian dari kurikulum mereka itu adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu. Nah, isi yang kita buat ini sama dengan tapi tadi kan sudah bilang sama orang kita semua ya penalaran. Jadi mudah-mudahan cuma itu distrik kita untuk sebenarnya sudah menurut saya sudah mengarah ke situ, sudah mengarah ke profil pada Pancasila. Dan mungkin sedikit nanti boleh saya share itu ada profil pelajar Pancasila di satu tempat yang bisa diakses dilihat oleh semua orang yang belajar. Jadi akan menjadi sebuah kalau anak kita sering lihat, oh ini yang profil saya kan gitu. Oh saya harus bisa. Jadi saya di sini bagus sekali sekolahnya kan bagus ya. Anak sekolah di sini nyaman kan gitu. Belajarnya nyaman. Iya, senang sekali udah kan sini aja udah senang lagi di dalamnya. Jadi terima kasih juga Ibu ada diskusi ini telah partisipasi. Mudah-mudahan ini menjadi masukan juga buat kita semua di sini. Itu saja mungkin yang bisa saya katakan kembali. Terima kasih Ibu sudah memberikan penguatan kepada kami dan juga memberi PR untuk kami. Ada PR untuk kita membuat profil pelajar Pancasila itu dalam view yang mudah dipantau. Mungkin bisa jadi produk tertentu kita tempelkan atau memang kita buat untuk bisa menarik anak untuk membaca. Bisa dilihat semua orang. Kemudian Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulan yang pertama kita menyepakati visi yang sudah kita rancang bersama. Selanjutnya dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah kita rancang, kita perlu berkolaborasi atau bekerja sama karena nggak bisa ini diwujudkan sendiri-sendiri. Kemudian ada yang ketiganya PR bagi kita bersama untuk mewujudkan yang tadi, mewujudkan view untuk profil pelajar Pancasila. Mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu sudah mengajukan diri dan opininya bersama kita di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini nanti saya laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kita share ke kawan-kawan kita di grup mengenai visi dan misi ini.
Mudah-mudahan kita satu sepemahaman untuk mewujudkan murid-murid yang benar-benar seperti yang ada pada visi kita. Pada intinya semua kegiatan, semua program yang kita susun harus berpihak kepada murid. Mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu untuk konsumsinya, boleh diambil bagian samping saya masing-masing. Boleh makan di situ, akan di